Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kali ini saya akan memberikan tips atau cara untuk memilih mobil. Ya, seringkali kita kurang tahu atau kurang jeli dalam memilih mobil, khususnya mobil bekas. Ya, kalau belinya di showroom atau di dealer yang masih baru, yaitu nggak perlu dicek. Yang ini khusus untuk mobil bekas. Ya, jangan sampailah kita membeli mobil sudah harganya puluhan juta, bahkan ratusan juta, tapi barangnya itu tidak sesuai dengan harganya, atau barangnya itu kurang baik, kurang berkualitas. Kan sayang, kita mengumpulkan uang bertahun-tahun, mungkin bahkan puluhan tahun, nabung sampai uangnya lumutan. Ya, jika kita membeli mobil tapi kurang bagus atau kurang kurang istilah baiklah dalam kondisi barangnya, kan sayang. Nah, dalam memilih mobil, yang pertama kita mesin, terutama kita pilih mesinnya itu masih bagus atau tidak. Yang kedua itu bodinya itu masih bagus atau tidak. Itu kemudian masih tipis atau sudah tebal istilahnya itu sudah ada dempulannya, kalau enggak sudah dicat berulang kali. Ya, kalau misalkan kita mencari mobil bekas dicat sudah 2 kali atau 3 kali, itu masih dalam kategori wajar. Tetapi kalau sudah masuk dempulan, terus dicat 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali, tapi kita membeli dengan harga yang mahal, ya kan sayang. Kondisinya sudah tidak terlalu layak, tidak terlalu bagus, tetapi kita membayarnya dengan harga yang spesial atau harga istimewa, kan sayang. Pertama tadi kan sudah mesin, terus bodi, ya interior dan lain-lain lah. Nanti saya memberikan tips. Jika kita mau membeli mobil, usahakan kita mengecek mobilnya itu pagi hari. Karena apa? Jika knalpot mobil masih mengembun, itu biasanya keluar di pagi hari, itu berarti mobilnya masih bagus, ya. Dan terutama mesin itu masih kering. Jika mesinnya kering yang basah knalpotnya, itu berarti mobil masih bagus. Tapi kebalikannya, mesinnya basah knalpotnya yang kering, itu kondisinya sudah tidak bagus. Bagaimana caranya? Ayo ikuti. Ya, ini saya akan mereview atau memberikan tips memilih mobil. Ini saya memberikan contohnya mobil saya sendiri, Kijang LSX tahun 2001, ya. Ini sebelum kita masuk ke interior dan mesin, ini salah satu contoh. Ini ya, kelihatan ini sudah disepet. Ini ada beberapa ini titik yang disepet, ini seperti sini. Ini ya, ini kan catnya beda ini, dan jika disentuh itu agak kasar, ya. Tapi ini bodinya masih kaleng. Ya, terus muter. Nah, ini juga di sini ada beberapa yang disepet. Kalau yang ini full sampai ke sana, dicat ulang ini. Ya. Ini ya. Ini saya sendiri yang ngecat kemarin, ya, karena ya udah kusam, ya. Ini saya cat ulang. Ini kemarin nabrak, ini nyerempet. Dari suaranya juga ini masih kaleng, ya.
Terus kalau sini ini kan ada talang mobil, ini talangnya. Jika masih dalam ya, belum ada dembulannya, berarti ini masih bagus. Talangnya itu belum bocor. Tapi biasanya kalau yang talang sudah bocor itu mobil tahun 87, tahun 92 sampai 95. Kalau yang 2000 ke bawah itu ya masih jarang yang itu talangnya rusak ya. Kemudian kita buka mesinnya. Nah, kita ini mesinnya, mesin mobil ya, ini kemarin belum dibersihkan, masih kotor ya. Ini maksudnya di sini. Nah, ini usahakan mesinnya itu masih kering ya, belum ada yang netes, belum ada yang rembes itu ya. Kita cek. Terus radiatornya, nah ini kalau kalian membeli usahakan jangan bleweran seperti ini. Ini kan air radiatornya itu belum dibersihkan sama saya, ini minta diganti, ini minta dikuras ya, karena ya ini mobil pribadi saya dan kemarin sudah sekitar 4 bulan ini air radiatornya tidak diganti. Tapi kalau kalian mau beli yang baru atau beli bekas, usahakan jangan seperti ini nih ya. Nah, terus bagian dalamnya ini kalian mengeceknya jangan sampai ada, ya diusahakan lah jangan sampai ada yang kropos ini. Terus terutama sini nih, bagian ini yang tempat aki, biasanya kan air aki itu ada yang tumpah atau drewer. Usahakan ini tidak ada yang kropos ya. Oke, terus kita masuk ke interiornya. Kalau ini sarung joknya sudah saya lepas, ini enggak ada sarungnya, ini cuman jok bagian dalam ya, belum dilapisi. Kalau kalian mencarinya itu joknya masih sudah ada sarungnya atau sudah ada bajunya, ini usahakan dibuka dulu, dicek apakah masih utuh, masih orisinil atau enggak sudah sobek-sobek. Nah, biasanya kan kalau sobek ditutup dengan itu sarung jok ya, untuk menutupi kerusakan pada jok ya. Ini ya, ini masih utuh, masih orisinil. Dan pada plafon, nah ini usahakan itu jangan yang jamuran. Biasanya kalau jamuran itu karena kotor atau basah dari kena air hujan, biasanya itu atasnya itu atapnya udah tembus atau udah bocor, biasanya masuk ke plafon sini, kemudian timbul jamur gitu ya. Kalau misalkan masih bersih seperti ini, berarti kan atapnya itu masih rapat atau masih bagus ya. Ini ya. Nah, ini terus usahakan kita ngecek panel-panel ini masih masih bener ini ya. Ini ya, panel-panel dah. Ini saya ganjel AC-nya ini karena udah agak rusak ini, tapi masih bagus, AC-nya masih dingin, tapi ininya udah enggak enggak kuat ya wis ora kenceng lah jenengane lah ya. Nah, ini masih lumayan ya, masih enak lah, tenaganya juga masih lumayan, nggak kalah dengan Innova ini ya. Ya cuman bensinnya ini yang agak boros ya.
Kita coba nyalakan mesinnya ya. Oke ya. Ya, yang saya maksud dengan knalpot basah ini ya, ini knalpotnya masih mengeluarkan air ya, makanya saya menyarankan jika ngecek mobil itu baiknya di pagi hari ya, agar kita bisa melihat di sini knalpotnya itu masih mengeluarkan air atau tidak ya. Coba saya gas ini ya. Ya, terus ini ada kategori ya, kan biasanya knalpot itu mengeluarkan asap. Jika asapnya hitam itu enggak masalah, biasanya itu cuman knalpot kotor. Tapi jika putih, tapi putihnya itu putih butrek ya, putihnya itu putih banget, itu biasanya yang kena klep, minta disetel. Tapi jika putihnya itu bening, putihnya itu tipis, malah itu biasanya yang kena sehernya itu ya. Ini knalpotnya masih basah ya. Terus jika dihidupkan kita coba lihat mesinnya. Ayo. Ini yang bunyi tek 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 ini enggak masalah. Ininya apa, sistem injeksinya yang bunyi tek 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 itu enggak masalah, itu masih normal. Terus kemudian yang tidak kalah penting, kita ngecek itu apa, air radiator ini juga penting ya. Ini oke, kita zoom dulu ya. Oke, nah. Ya, bisa Anda lihat tadi ya, tadi kan saya menggas atau saya menggeber mesinnya, tetapi kan air radiatornya itu tidak keluar atau tidak muncrat ya. Itu bertanda mesin masih bagus atau masih radiatornya itu masih berfungsi dan mesin belum pernah overheat ya. Ini saya tutup karena ini udah lumayan lama, nanti kalau nggak ditutup malah muncrat-muncrat sendiri itu ya. Terus ya sekali lagi, jangan membuka radiator jika mesinnya itu dalam keadaan panas, nanti langsung menguap. Ini membuka radiator ya jika mesin itu baru dinyalakan, kemudian kita geber mesinnya. Jika air pada radiator itu tidak keluar kayak seperti tadi, itu berarti bertanda radiatornya masih berfungsi dan mesin belum pernah overheat ya. Ini lumayan penting ini ya. Ya, bagaimana tadi tips untuk memilih mobil bekas yang masih layak di 2020. Oke, tadi kan ya pokok utama untuk memilih mobil ya mesinnya ya, terutama yang masih bagus atau tidak. Satu, mesin itu harus kering, jangan ada yang rembes, usahakan itu mesin masih kering. Kedua, knalpot itu masih basah, maka saya sarankan jika mau mengecek mobil itu datang pagi-pagi ya. Masalahnya biasanya kalau sudah siang atau sore itu mesin sudah tidak ngembun, istilahnya ngembun. Terus yang ketiga, radiator ya. Pada air radiator itu jika keadaan mesin dinyalakan ya, tapi keadaan masih dingin ya, ini keadaan mesin masih dingin baru dinyalakan, kita buka tutup radiatornya, kemudian kita geber dan air pada radiator itu tidak keluar, maka radiatornya itu masih berfungsi dan mesin itu belum pernah overheat ya. Itu terutama. Jadi 3 pokok
yang wajib dicek ketika kalian mengecek mobil. Terus tadi ada beberapa ya, masalah interior, masalah itu namanya bodi yang masih kaleng atau tidak. Yang masih kaleng itu jika bunyinya bukan blek 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 tapi ting 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 ting. Tahu kaleng kan? Ting 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 ting. Jika udah blek 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 biasanya itu udah dembulan ya. Terus dari segi pengecetan, dari sepetan itu juga sudah saya beritahu tadi. Dari teksturnya itu udah berasa, apalagi jika dilihat itu ya. Kadang kita juga belum bisa membedakan, tetapi itu pasti ada perbedaan antara cat yang asli sama yang sepetan. Itu pasti ada perbedaan antara cat orang biasa sama pabrik, itu pasti berbeda. Terus dari interior, jok dan lain sebagainya tadi ya. Kemudian hal yang penting lagi itu kita uji drive. Kita coba, kita cek kaki-kaki mobil, kita cek lah. Nanti ya misalkan ada kerusakan minimal itu ya kaki-kakinya itu ya seminimal mungkin lah. Tapi kalau misalkan ini kan produk dari Toyota Kijang ya, kalau kaki-kakinya rusak itu juga terlalu mahal. Ondernya juga murah, di mana-mana ada ya. Salah satu mobil untuk umat Indonesia yang standar nasional Indonesia atau SNI ya. Memang begitu boros ya, lumayan boros lah, nggak boros banget tapi lumayan boros. Tapi ini ondernya dimanapun ada dan harganya sangat murah. Oke ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.